Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke surat Al-Kautsar. Sekarang kita lanjutkan membahas surat Al-Quraisy. Marilah kita bersama-sama belajar di dalam surat Al-Quraisy. Al-Quraisy itu maknanya suku Quraisy. Kita bahas di dalam ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Li'ilafi Quraisy, maknanya karena kebiasaan suku Quraisy. Kebiasaan suku Quraisy itu mengumbar hawa nafsu, mengumbar maksiat-maksiat, mengumbar kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena di zaman itu suku Quraisy itu belum ada agama, adanya keyakinan-keyakinan tentang apapun. Jadi suku Quraisy itu belum mempunyai agama, mempunyainya
adalah keyakinan-keyakinan tentang apapun yang diketemuinya, yang diyakininya. Waktu zaman dulu itu belum ada agama, adanya keyakinan-keyakinan. Suku Quraisy itu semuanya asal usulnya dari sebuah lubang. Suku Quraisy itu sama seperti kita, asal usulnya dari lubang. Karena suku Quraisy juga keluarnya dari rahim turunan-turunan Siti Hawa, seperti kita semua. Jadi jangan menghina tentang suku Quraisy. Suku Quraisy juga turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam, seperti kita semua. Cuman di waktu itu suku Quraisy itu belum tahu tentang agama, tentang keyakinan yang diketahuinya, keyakinan tentang apapun yang diketemuinya. Suku Quraisy itu dari lubang-lubang turunan-turunan Siti Hawa, seperti kita. Jadi jangan salah menyalahkan tentang suku Quraisy itu. Suku Quraisy itu makhluknya Gusti Allah juga, ciptaan Gusti Allah juga. Jadi jangan menghina tentang suku Quraisy. Suku Quraisy juga itu makhluk, namanya makhluk manusia seperti kita. Cuman di waktu itu tidak tahu tentang agama, cuman tahunya tentang keyakinan-keyakinan tentang dirinya, apa yang diketemuinya. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam perjalanan-perjalanan suku Quraisy itu, di waktu itu belum tahu tentang baik buruknya perjalanannya, karena belum tahu tentang agama, belum tahu tentang ajaran-ajaran ini yang baik, ini yang buruk. Semuanya masih gelap gulita tentang ajaran. Jadi suku Quraisy itu apa yang diketemuinya pasti diyakininya. Karena suku Quraisy itu belum tahu tentang agama, belum tahu tentang pendidikan apapun. Jadi kita semua ini yang dikasih karunia atau rahmat dari Gusti Allah, mengetahui tentang baik buruknya perjalanan-perjalanan umat manusia di dalam dunia ini. Jadi kita ini harus melangkah di dalam kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan di dalam kehidupan kita ini. Karena diri kita ini bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena udah mempunyai agama. Agama itu tugasnya mengasih tahu tentang baik buruknya perjalanan-perjalanan umat manusia di dalam dunia ini. Kalau di dalam suku Quraisy itu belum tahu tentang agama, belum tahu tentang pendidikan, tahunya cuma meyakini apa yang diketemuinya. Kalau zaman kita ini tahu tentang baik buruknya, tentang perjalanan-perjalanan umat manusia, karena udah tahu tentang adanya agama. Agama itu mengasih tahu ini yang baik, ini yang buruk. Lalu dilanjutkan dengan lam jareli, maknanya lingkaran. Lalu dilanjutkan dengan alif jarei, ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jadi Gusti Allah ing dalam lingkaran-lingkaran Gusti Allah itu adalah gaib. Semua kehendak-kehendak Gusti Allah itu gaib.
bentuknya, rasanya itu ada, tapi bentuk wujudnya itu tidak ada. Itu kekuasaan Gusti Allah yang selama ini kita rasakan di dalam dunia ini. Karena kekuasaan Gusti Allah itu adalah gaib. Semua kekuasaan Allah itu dijalani semua oleh Gusti Allah. Karena di dalam lingkaran gaib itu Gusti Allah berjalan terus. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Hanya nama adanya. Jadi Gusti Allah itu menyalurkan kekuasaannya, menyalurkan welas asihnya terhadap makhluknya, ciptaannya, manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu semuanya adalah gaib. Cuman hanya nama yang tahu, bentuknya tidak ada. Seperti kasih sayang Gusti Allah terhadap makhluknya, bentuk udara itu tidak ada, cuman adanya rasanya. Itu kekuasaan Gusti Allah yang utama. Lalu kenikmatan, penglihatan terhadap kita semua ini, melihat ciptaan Gusti Allah yang ada di dalam dunia ini. Itu keindahannya, cuman adanya ing rasa. Bentuk keindahannya itu tidak ada, cuman adanya ing rasa. Keindahannya itu di dalam diri kita ini. Itu kekuasaan Gusti Allah, welas asih Gusti Allah terhadap makhluknya, khususnya manusia. Kalau manusia itu tidak dikasih penglihatan batiniah dan penglihatan rahimiyah. Jadi semua kekuasaan Gusti Allah itu semuanya adanya ing rasa. Hanya nama adanya, bentuk wujudnya tidak ada. Karena di dalam alif jari'i ing badani Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Lalu dilanjutkan dengan lingkaran. Lingkaran Gusti Allah itu semuanya gaib. Tidak ada yang tahu wujudnya apa. Welas asih di antara kekuasaan Gusti Allah itu tidak ada wujudnya, cuman adanya ing rasa. Rezeki umat manusia itu adanya di dalam lubang rezeki. Kehidupan umat manusia itu adanya di lubang kehidupan. Manusia itu kalau hidup di dalam lubang kehidupan pasti ada rezeki. Karena manusia hidup itu di dalam lubang rezeki. Rezeki itu bentuknya apapun pasti rezeki. Penglihatan yang normal itu rezeki. Pendengaran yang normal itu rezeki. Penciuman yang normal itu rezeki. Dan mulut juga mengeluarkan suara itu rezeki. Pernapasan juga rezeki. Dan pengeluaran hadas kecil juga rezeki. Dan semuanya yang kita rasakan itu termasuk rezeki yang diberikan oleh Gusti Allah. Jadi semuanya manusia hidup di dalam lubang itu ada rezeki, ada kematian. Lubang kehidupan umat manusia itu kalau di dalam lubang rezeki itu kenikmatan yang utama. Yang utama kalinya kenikmatan sehat walafiat. Dan yang keduanya kesehatan dan umur panjang itu yang lebih utama. Lalu dilanjutkan, kalau udah hidup, kalau udah enak, kalau udah hidup pasti. Kalau umat manusia
mendapatkan rezeki-rezeki dan kenikmatan-kenikmatan itu. Entar kebalikannya, kalau di lubang kehidupan umat manusia itu mendapatkan rezeki, umat manusia hidup itu pasti mati. Umat manusia itu mendapatkan rezeki, entar tidak mendapatkan rezeki. Semuanya terbolak-balik, tergantung nasibnya, tergantung yang ditakdirkan oleh Sang Pencipta atau Gustinya, oleh Gusti Allah. Jadi semuanya umat manusia itu ditakdirkan di dalam lubang. Lubang itu bermacam-macam caranya. Lubang itu ribuan lubang. Karena perjalanan umat manusia itu adanya di dalam lubang. Kebaikan juga adanya di dalam lubang. Kejelekan juga adanya di dalam lubang. Semuanya umat manusia itu adanya di dalam lubang. Umat manusia itu semuanya berjalan hidup di dalam dunia ini, semuanya memiliki lubang. Lubang kehidupan, lubang kematian, lubang kebaikan, lubang kemuliaan. Semuanya umat manusia itu mendapatkan semua. Karena umat manusia itu makhluknya ciptaan Gusti Allah. Jadi seluruh makhluk namanya manusia memiliki lubang semua. Ada lubang kehidupan yang mulia, ada lubang kehidupan yang sengsara. Semuanya mendapatkan semua. Tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya memilihnya yang mana. Memilihnya lubang kebaikan atau lubang kesengsaraan. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Di antara 1 dan 2. Karena umat manusia itu ada 2 pilihan. Pilihan 1 lubang demi kemuliaan, kebaikan, kebenaran dan kesejahteraan atas dirinya, dan lubang yang sebelahnya, lubang kesengsaraan, lubang maksiat, lubang penderitaan. Itu tergantung umat manusianya yang membuatnya. Gusti Allah tinggal merestui, Gusti Allah tinggal menghendaki, Gusti Allah tinggal meridui. Semuanya tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena antara yang menanggung itu umat manusia. Karena umat manusia itu milihnya yang mana, yang baik atau yang buruk, yang nikmat atau yang sengsara. Lalu dilanjutkan, ya mati, Gusti Allah gawe alam maksar. Gusti Allah gawe alam maksar itu semuanya umat manusia itu entah dikumpulkannya di alam maksar itu. Karena alam maksar itu perkumpulan makhluk, namanya makhluk itu manusia. Karena yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu umat manusia. Tergantung perbuatannya di dalam dunianya bagaimana. Karena umat manusia hendak dikumpulkannya di alam maksar. Kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia. Lam 1 alif ing perjalanan jalan. Segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia itu pasti ada jalan. Sengsara apapun umat manusia itu pasti ada jalan. Kerumitan-kerumitan umat manusia itu pasti ada jalan. Bila umat manusianya itu ingin mempunyai kemauan-kemauan untuk merubah nasibnya di dalam keterpurukan, lalu menjalankan kebaikan-kebaikan, semuanya tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena di atas penderitaan itu pasti ada jalan. Karena jalan itu yang utama. Itu tergantung umat manusianya memilihnya jalan yang mana. Kalau jalan kemuliaan-kemuliaan yang dalam dunianya memilihnya, alhamdulillah.
Kalau manusia mengambilnya jalan-jalan kesengsaraan di dalam dunianya, Masya Allah, berarti umat manusia itu tidak mengerti tentang kesengsaraan di dalam dunia ini. Bila menginginkannya, menjalankannya kesengsaraannya. Karena kunci bahagia, nikmat, sehat itu adanya di dalam dunia, bukan di dalam kubur. Semuanya kunci kenikmatan itu adanya di dalam dunia. Kesengsaraan itu adanya di dalam dunia, bukan alam kubur. Kalau alam kubur itu pembalasan atas perbuatan umat manusianya di dalam kubur itu. Kalau kenikmatan yang merasakan saat ini, kalau masih hidup, itu di dalam dunia. Kalau udah mati, itu tidak ada yang tahu kenikmatan tentang apa. Karena kenikmatan aslinya itu adanya di dalam dunia. Kalau alam kubur itu tidak ada yang tahu kenikmatannya bentuknya apa. Cuma di dalam kitab-kitab bahwa alam kubur itu entah dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan umat manusianya. Bila umat manusia itu menjalankannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, entah mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Kalau umat manusia menjalankannya kemaksiatan, lalu kejahatan, lalu mudarat, entar mendapatkannya siksa yang pedih di dalam kuburnya. Itu kata kitab-kitab. Tapi khusus saya sendiri itu tidak mengetahui tentang alam kubur atau siksa kubur atau nikmat kubur. Karena sayanya ini masih hidup. Kalau udah mati itu lain lagi. Karena yang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur itu yang udah mati. Kalau yang belum mati itu belum mendapatkannya nikmat kubur atau siksa kubur. Umat manusia itu sejatinya kebahagiaan itu adanya di dalam dunia, bukan di alam kubur, bukan di alam maksar, bukan di alam pertimbangan, bukan di alam surga atau neraka. Itu tidak ada yang tahu entar kebahagiaannya bentuknya apa, kenikmatannya itu bentuknya apa. Cuman hanya katanya di dalam kitab-kitab atau di dalam utusan Sang Pencipta atau Gusti Allah atau Sang Pencipta. Cuman hanya itu. Kalau yang udah nyata, yang udah dirasakan oleh kita semua ini, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, itu adanya di dalam dunia. Karena Nabi Adam alaihi salam keluar dari surga itu, lalu diturunkan ke alam dunia. Jadi umat manusia itu berbahagia karena mendapatkan turunan dari Nabi Adam alaihi salam. Karena kalau Nabi Adam tidak keluar dari alam surgawi, entah tidak ada alam dunia ini, kehidupan di alam dunia ini tidak ada. Tapi Gusti Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam untuk menepati alam dunia ini. Saya sebagai turunan Nabi Adam alaihi salam keluarnya dari rahim Siti Hawa. Jadi rahim Siti Hawa itu keluar, itu bermacam-macam ragam suku bangsa, suku manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Suku Quraisy juga keluarnya dari turunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu kita semua ini keluarnya dari turunan Siti Hawa dan Nabi Adam. Jadi semuanya yang ada di dalam dunia ini, khususnya umat manusia itu semuanya sama.
turunan-turunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu dilanjutkan dengan fejarefi, ikatan. Semuanya di antara manusia dan manusia itu semuanya mempunyai ikatan-ikatan, kaitan-kaitan di antara manusia dan manusia. Semua dari suku-suku bangsa semuanya mempunyai kaitan-kaitan dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Karena umat manusia itu keluarnya dari lubang Siti Hawa. Semuanya isi alam dunia ini namanya manusia itu semuanya mempunyai ikatan-ikatan semua di antara kita semua ini. Karena kita semua ini turunan-turunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu semuanya masih ada ikatan-ikatan, masih ada kaitan-kaitannya di antara kita semua ini. Karena turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam semuanya berkembang dari suku ke suku, dari bangsa ke bangsa. Semuanya itu masih turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam. Lalu dilanjutkan dengan kopaseku, pandangane. Semuanya umat manusia itu tergantung pandangan umat manusianya terhadap umat manusianya. Penilaian-penilaian baik atau buruknya, penilaian-penilaian kemuliaan atau tidaknya, itu tergantung umat manusianya pandangannya bagaimana. Sang pencipta itu hanya merestui, sang pencipta itu hanya melihat tentang perbuatan-perbuatan umat manusianya, tentang cipta-ciptaannya di dalam dunia ini. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mulia, ada yang tidak. Semuanya itu tergantung umat manusianya. Sang pencipta tinggal melihat. Sang pencipta melihat permohonan-permohonan umat manusia, permohonan-permohonan makhluk-makhluknya. Lalu Gusti Allah atau sang pencipta atau Gustine mengabulkan tentang permohonan-permohonan umat manusia itu. Tapi yang menanggung beban itu tergantung umat manusianya. Permohonan baik diterima, permohonan tidak baik diterima. Itu tergantung umat manusianya. Jadi di dalam kopaseku pandangane itu tergantung umat manusianya pandangannya terhadap sang pencipta atau Gusti Allah atau Gustine. Lalu dilanjutkan dengan reja baro, rezeki manusane. Manusia hidup itu di dalam dunia ini semuanya dikasih rezeki. Rezeki yang banyak ada, rezeki sedikit ada, rezeki yang paling sedikit juga ada. Itu tergantung umat manusianya, tergantung penilaian-penilaian umat manusianya terhadap sang pencipta. Karena sang pencipta itu pasti mengasih rezeki tentang apapun. Jadi rezeki-rezeki umat manusia itu semuanya udah dikasih semua oleh sang pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Jadi semua tentang rezeki itu bermacam-macam ragam. Ada yang berlimpah, ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang lebih kurang. Semuanya beragam tentang rezeki itu. Jadi jangan menyalahkan tentang sang pencipta, jangan menyalahkan tentang Gusti Allah, jangan menyalahkan tentang Gustine. Karena semuanya udah ada takdirnya, udah ada kodratnya semuanya. Karena umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkan. Lalu nasibnya itu bagaimana? Itu terserah umat manusianya ingin robah atau tidak. Kalau umat manusia ingin robah nasibnya, tadinya keterpurukan, ingin menjadi kemuliaan, itu tergantung umat manusianya mengubahnya bagaimana. Gusti Allah tidak akan merubah nasib umat manusia itu di dalam keburukan itu. Kalau umat manusianya tidak mau merubah nasibnya dirinya sendiri.
Orang lain tidak bisa merubah nasib orang kecuali dirinya sendiri untuk merubahnya. Karena keterpurukan itu, kesengsaraan itu dibuat oleh dirinya, bukan oleh orang lain. Bila ingin mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di dalam perjalanan kehidupannya, berbuatlah yang baik, berbuatlah yang mulia, berbuatlah yang bijaksana. Bila menginginkannya kebahagiaan di dalam hidupnya, di dalam perjalanannya, di dalam masa depannya, nasib itu masih bisa berubah kalau umat manusianya itu ingin berubah. Karena umat manusia itu tergantung umat manusianya ingin berubah atau tidak. Nasib itu masih bisa dirubah. Kalau udah takdirnya, udah kodratnya, itu tidak bisa dirubah. Karena takdir itu udah nyata, kodrat itu udah nyata. Jadi umat manusia itu harus merubahnya, dirinya, bukan orang lain yang merubahnya. Karena di dalam kesengsaraan itu pasti ada kebahagiaan. Jadi berbuatlah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Bila ingin robah nasibnya, berbuatlah yang kedepannya lebih baik, lebih mulia di dalam perjalanannya, di dalam hidupnya. Bila menginginkannya kenikmatan, kebahagiaan. Bila umat manusia itu menginginkannya kebahagiaan itu, harus berbuat, harus berjuang di dalam perjuangannya, dalam dirinya itu. Bila menginginkannya rezeki itu harus berjuang. Rezeki itu banyak macamnya, bukan rezeki harta benda saja. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Gusti Allah gawe alam maksar itu untuk umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu hendak dikumpulkannya di dalam dunia ini. Semuanya hendak berkumpul di dalam dunia ini. Bila umat manusianya berbuat baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, hendak dikumpulkannya di alam maksar itu, di dalam dimintai pertanggungjawabannya untuk melewati alam pertimbangannya. Karena alam maksar itu dibukanya entar kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Entar semuanya umat manusia itu dikumpulkannya di alam maksar. Umat manusia itu dikumpulkan di alam maksar itu semuanya sama. Tidak ada yang tua, tidak ada yang kecil, semuanya sama. Lalu umat manusia itu tidak ada sehelai kain pun yang menutupi aurat kita. Semuanya umat manusianya, asal usul umat manusia itu keluar dari rahim ibu, itu tidak membawa apa-apa. Kalau pulang juga tidak membawa apa-apa. Karena jasad itu milik alam. Kalau roh itu milik Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan shinjaresi indiriye laku lampane. Semuanya umat manusia itu di dalam dunia itu tergantung umat manusianya, tergantung dirinya mengambilnya yang mana. Kalau umat manusia mengambilnya kebaikan, kebenaran, kemuliaan yang ada di dalam dunia ini, semuanya pasti baik. Bila umat manusia mengambilnya kemaksiatan, lalu kebohongan, lalu tidak jujur di dalam tingkah laku perilakunya, entar mendapatkannya kesengsaraan, lalu entar tidak mendapatkan kenikmatan di dalam dunianya. Karena di dalam perjalanannya diliputi tidak kejujuran, tidak patuh di dalam perjalanan yang dianjurkan oleh agama. Kalau agama itu menganjurkan ini yang baik, ini yang buruk. Jadi umat manusia itu harus memegangnya. Perintah
agama. Agama itu menunjukkan tentang ini baik, ini buruk. Lalu yang menjalankan itu umat manusianya, bukan agamanya. Cuman agama itu cuman buat simbol, cuman mengasih tahu ini baik, ini buruk. Itu penentuannya, itu tergantung dirinya, tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Apakah yang baik, apakah yang buruk. Kalau umat manusia itu memilihnya, perjalanannya itu baik, bagus, benar, mulia di dalam kejujuran perjalanannya. Lalu umat manusia itu iman, takwa, tawakal, itu pasti mendapatkannya kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dalam hidupnya. Karena segala sesuatu itu tergantung dirinya, tergantung perjalanannya, tergantung perbuatannya. Karena perbuatannya baik pasti mendapatkan baik, perbuatan buruk pasti mendapatkan buruk. Semuanya kuncinya ada dirinya. Karena di dalam sinjaresi indiriye laku lampane. Jadi tergantung tingkah laku perilakunya terhadap umat manusia itu menjalankannya baik atau buruk, mulia atau tidak. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallim wa rajau wa baraka wa ta'ala rasul azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afil wa majidan ya rabbana lakal hamdu wa rasul dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi min jami'il ahwal wal afat wa taqna bi jami'il hajat wa taqna bi jami'il asyad wa tarhuna bi indaka ala darajat wa tukrimu sabqana fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatu rahmatika fil ghanimah min kulli fawzin jannati wa najatan min fatil hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadru'ana wa khusu'ana wa la taqdiha wujuhana ya ilahana alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati burati berizkilah wa umurina wa salamati burati berizkilah wa umurina wa salamati burati berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.